hal yang menjadikan sebab karunia itu tertutup adalah karena sifat jelek kita. Ada nikmat-nikmat yang sering tertutup adalah karena kebodohan kita. Sehingga di dalam urusan dunia kita selalu melihat, Nabi sudah mengajarkan, di dalam urusan dunia, dunia itu sifatnya luas. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Jangan biasa engkau melihat orang yang ada di atasmu dalam urusan dunia, karena itu menjadikan kita kurang syukur. Bahkan akan menumbuhkan ketamaan kita kalau kita seling melihat orang di atas kita dalam sisi dunia. Ya, untuk memotivasi diri untuk bangkit, bangun. Ya, kita melihat yang di atas kita. Tapi membiasakan kita untuk melihat yang di bawah kita itu untuk menumbuhkan syukur itu makna yang tersendiri. Yang punya sepeda engkol, kalau dia selalu melihat orang yang pakai mobil yang muncul banyak hal kotoran di dalam hati, bisa jadi kedengkian tiba-tiba muncul, kebencian muncul, tamak muncul, segala penyakit hati dikumpulkan di dalam hatinya, sengsaralah dia. Tapi kalau dia dengan sepeda engkol yang bersyukur melihat ini adalah karunia Allah, maka ketahuilah dia akan bisa bangga dengan karunia Allah, menikmati karunia Allah. Jadi nikmat biarpun pakai sepeda engkol, kemudian dia semakin besar nikmat itu akan terasa. Kemudian dia melihat siapa? Orang yang tidak bisa pakai sepeda, karena tidak punya sepeda atau tidak bisa naik sepeda atau tidak tahu. Baik yang berjalan pun masih mampu untuk bersyukur. Yang tidak punya sepeda, tidak punya motor, tidak mobil, akan tapi dia masih bisa berjalan. Berfikirlah, merenunglah, di sana ada hamba terkasih Allah, dia bisa menjadi kekasih Allah. Dia bisa menjadi kekasih Allah. Akan tetapi dia adalah hamba yang dengan kekurangan. Dia tidak bisa jalan tapi bisa menjadi kekasih Allah. Maka yang bisa berjalan akan masih bisa bersyukur dan tetap termotivasi untuk dekat kepada Allah. Dan orang yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lumpuh kaki, kalau dia melihat petaka itu atau ujian itu mungkin bisa menjadi sebab terpuruk lalu prasangka buruk kepada Allah. Akan tapi kalau dia berpikir bahwasanya di sana ada hamba yang dia lumpuh, tidak akan bisa berjalan, kemudian diberi oleh Allah sakit yang lain lagi. Mungkin matanya juga tidak bisa melihat dan sebagainya. Orang yang tidak bisa melihat dan diberi kaki lumpuh pun kalau dia mau berpikir masih bisa bersyukur. Ternyata masih ada orang yang memperhatikannya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan seorang manusia yang ada nyawanya akan tapi terlihat seperti mayat hidup, lihat. Terlihat dari badannya tidak indah. Karena penuh dengan koreng, bahkan ada lepra, terputus-putus badannya. Kemudian dia terlihat oleh satu orang, ini dari satu tabi'in, setelah sahabat, pada zaman setelah baginda Nabi, setelah sahabat. Cuman dia melihat bibirnya orang ini bergerak-gerak. Orang yang mungkin secara zahir sudah tidak menarik sekali, secara zahir. Badannya penuh dengan penyakit. Mulutnya masih bergerak-gerak. Kemudian ada satu orang yang mendekatkan telinganya ke mulutnya. Ternyata apa? Mata tidak bisa melihat. Mulutnya bergerak. Ada orang mencoba mendekatkan telinganya ke mulutnya, ngomong apa dia? Ternyata yang diucapkan adalah kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya orang ini bertanya, kau mengucapkan Alhamdulillah? Iya. Dengan segala ujian dan cobaan yang kau terima? Iya. Alhamdulillah atas Allah apa? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ternyata lesanku masih bisa berzikir dan hatiku masih rindu kepada Allah. Itu yang aku syukuri. Karena dia pandai merenungi nikmat, maka biarpun dalam keadaan teruji dengan ujian yang berat, ternyata lidah pun masih bisa mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah. Bagaimana kita yang diberi Allah dengan bermacam-macam?
Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati kalau kita tidak pernah menyadari karunia Allah. Maka karena kita tidak menyadari karunia Allah, kita pun jarang bersyukur. Kalau sudah tidak bersyukur, mengundang murka Allah. Inna adzabi lasyadid. Sungguh hukuman dan siksaku adalah amat pedih.